Tirza Aprilia Damayanti dari kampus UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Publik angkatan 2020. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah bentuk umum dari proses sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok-kelompok manusia, ataupun perorangan dengan kelompok. Ada beberapa faktor terjadinya interaksi. Yang pertama, faktor imitasi atau biasa disebut menirukan orang lain secara berlebihan. Misalnya, kita mengagumi salah satu artis internasional dengan gaya hidup yang kebarat-baratan, seperti bertato atau suka berpakaian terbuka. Lalu, kita akan menirukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Hal inilah yang menyebabkan faktor imitasi mengarah kepada hal yang negatif. Yang kedua, faktor sugesti. Hal ini terjadi apabila seseorang memberikan pendapat atau pandangan, lalu pihak lain dengan mudah menerima pendapat atau pandangan dari orang tersebut. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Faktor ini hampir sama dengan faktor imitasi, tetapi maknanya lebih mendalam. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menyamai pihak-pihak lain. Yang keempat, ada faktor simpati, merupakan faktor yang di dalamnya terdapat rasa ketertarikan terhadap pihak lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial. Kontak sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada secara primer atau secara langsung seperti bertatap muka langsung, berjabat tangan, dan berpelukan. Ada juga secara sekunder atau melalui perantara media sosial. Di masa pandemi ini, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Maka dari itu, media sosial inilah yang menjadi sarana kita dalam berinteraksi satu sama lain. Bisa melalui WhatsApp, Line, atau media sosial lainnya. Yang kedua, adanya komunikasi yang terjadi dari dua pihak atau lebih dan di dalam pembicaraan tersebut mengandung manfaat. Dengan berkomunikasi, kita dapat mengetahui sikap atau perasaan dari pihak lain. Contohnya, saat kita berkomunikasi dengan orang asing atau turis, kita akan mengetahui pengalaman dari orang asing tersebut, sehingga dapat menimbulkan manfaat dan bertukar pikiran satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Yang pertama, interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah bentuk interaksi positif yang mengarah kepada persatuan. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Proses asosiatif dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses penyesuaian diri seseorang atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Tujuan dari akomodasi ini adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Yang ketiga, ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Yang keempat, alkulturasi. Alkulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul jika kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur dari kebudayaan yang asing. Yang kedua, ada interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif merupakan keadaan sosial yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antar anggota masyarakat. Proses sosial disosiatif meliputi 1. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua, kontravensi. Penyebab dari kontravensi ini adalah adanya perbedaan pendirian dalam masyarakat. Yang ketiga, pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut dari kontravensi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka, biasanya dengan cara melibatkan ancaman ataupun kekerasan. Yang keempat, konflik.
Konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai oleh ancaman ataupun kekerasan. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan proses interaksi asosiatif dan disosiatif terletak pada jika proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan. Sedangkan interaksi disosiatif terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan dapat merenggangkan solidaritas kelompok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.